Gimana jadinya kalau kamu punya dua ayah, tapi pandangan mereka soal uang itu beda banget? Nah, inilah inti dari Rich Dad Poor Dad, sebuah buku yang udah mengubah cara berpikir jutaan orang tentang keuangan, semuanya lewat kisah pribadi Robert Kiyosaki. Oke, jadi kita langsung masuk ke inti ceritanya ya. Di satu sisi, ada ayah kandungnya Robert yang dia sebut ayah miskin. Beliau ini pejabat pemerintah, pendidikannya tinggi banget. Tapi di sisi lain, ada ayah kaya, ayahnya sahabatnya. Dia ini pengusaha, sekolahnya nggak tinggi-tinggi amat, tapi kecerdasan finansialnya itu luar biasa. Nah, paradoks inilah yang jadi fondasi dari keseluruhan buku ini. Nah, pertanyaannya, gimana kedua filosofi yang benar-benar bertolak belakang ini ngebentuk cara pandang Robert soal dunia? Yuk kita lihat langsung perbedaannya. Ini nih, perbedaan ideologi mereka kelihatan jelas banget di sini. Ayah miskin ngajarin, carilah perusahaan bagus untuk tempatmu bekerja. Sebaliknya, ayah kaya bilang, carilah perusahaan bagus untuk dibeli. Kelihatan kan? Yang satu nyuruh jadi karyawan, yang satu lagi nyuruh jadi pemilik. Dan nasihat yang beda-beda ini tuh muncul tiap hari loh. Ayah miskin bilang cinta uang itu akar kejahatan. Ayah kaya malah percaya justru kekurangan uang itu akar kejahatan. Terus soal rumah nih, ayah miskin nganggap rumah itu aset terbesar. Tapi buat ayah kaya, rumah itu liabilitas. Kenapa? Definisinya simpel banget. Aset itu masukin uang ke kantong kamu, sementara liabilitas, ya ngeluarin uang dari kantong. Oke, kita masuk ke pelajaran pertama dari ayah kaya. Dan ternyata ini bukan soal angka atau investasi yang ribet loh, tapi soal kekuatan dari satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana. Nah, ini dia frasa andalannya ayah miskin. Kalau menurut ayah kaya, kalimat ini tuh tanda kemalasan mental. Kenapa? Soalnya kalimat ini secara efektif langsung celep menghentikan otak kita buat berpikir. Udah, final, nggak ada solusi. Beda banget sama ayah kaya. Dia justru ngelarang kalimat itu. Gantinya, sebuah pertanyaan. Tujuannya bukan supaya kamu bisa beli semua yang kamu mau ya, tapi untuk maksa otak kamu supaya terus jalan, terus cari cara. Jadi gini, saya nggak mampu itu langsung menutup pintu buat semua kemungkinan. Tapi gimana caranya supaya saya mampu itu justru membuka pikiran, mancing kreativitas, dan ya, maksa kita cari solusi. Perumahan kecil di cara kita ngomong ini sebenarnya adalah latihan buat otot finansial di otak kita. Oke, sekarang kita tinggalin dulu teorinya, karena pengalaman nyatanya dimulai dari sini. Ini dia pelajaran praktik pertama dari ayah kaya. Jadi, ceritanya dimulai waktu Robert masih 9 tahun. Dia capek dibilang anak miskin. Akhirnya, dia sama sahabatnya Mike nekat nih, nanya langsung ke ayahnya Mike, si ayah kaya, soal gimana caranya bisa dapat uang. Dan tawaran dari ayah kaya ini unik banget. Dia setuju buat ngajarin mereka, tapi ada syaratnya. Mereka harus kerja buat dia dengan upah cuma 10 sen per jam. 10 sen? Selama 3 minggu, ya ampun, Robert sama Mike ngerjain tugas yang super monoton ini. Cuma ngelapin debu dari kaleng-kaleng di salah satu toko kelontongnya ayah kaya. Dan pekerjaan ini tuh emang sengaja dirancang buat ngasih mereka satu pelajaran penting tentang apa artinya bekerja demi uang. Sampai akhirnya, Robert udah frustrasi banget, nggak tahan lagi. Dia mau berhenti aja dan minta penjelasan. Nah, di momen inilah ayah kaya akhirnya ngebongkar tujuannya. Dia jelasin kalau hidup itu sering banget mendorong kita. Kebanyakan orang ya cuma pasrah aja, atau ngelawan balik tanpa belajar apa-apa dari dorongan itu. Metodenya ayah kaya emang benar-benar di luar nalar. Setelah Robert protes, dia malah ngasih tawaran yang lebih bikin kaget. Lanjutin kerjanya, tapi sekarang nggak dibayar sama sekali. Gratis. Tujuannya apa coba? Buat mutusin ketergantungan mental mereka sama yang namanya gaji. Dan dari pelajaran kerja tanpa bayaran inilah kita sampai ke poin utama dari seluruh filosofi ayah kaya. Ini dia pelajaran nomor 1. Orang kaya itu nggak kerja buat uang. Justru orang miskin dan kelas menengah yang kerja buat uang. Orang kaya, mereka bikin uang kerja buat mereka. Dan ini ide paling fundamental dari bukunya loh, bukan diajarin lewat ceramah, tapi lewat rasa frustrasi dan pengalaman langsung. Tujuannya bukan dapat gaji, tapi belajar melihat peluang yang orang lain nggak lihat karena terlalu fokus sama upah. Ayah kaya jelasin kalau kebanyakan orang itu kejebak dalam apa yang dia sebut perlombaan tikus. Tahu kan? Siklus kerja keras, dapat gaji, bayar tagihan, terus ngulang lagi. Dan semua ini didorong sama dua emosi utama, rasa takut dan keserakahan. Takut nggak punya uang, tapi begitu punya uang, jadi pengen lebih banyak lagi.
Nah, ini nunjukin satu hal yang penting banget. Punya lebih banyak uang itu jarang banget bisa nyelesain masalah keuangan. Tanpa kecerdasan finansial, gaji naik itu seringnya cuma berarti pengeluaran nambah gede. Kunci sebenarnya itu ya, ngerti cara kerja uang, biar kamu bisa bikin uang itu kerja buat kamu, bukan sebaliknya. Semua pelajaran dari ayah kaya ini sebenarnya cuma titik awal. Tapi, pada akhirnya, semuanya kembali ke satu pertanyaan mendasar yang harus kamu tanyain ke diri sendiri, mungkin setiap hari. Saat ini, kamu lagi kerja buat uang, atau uang kamu yang lagi kerja keras buat kamu? Karena jawaban dari pertanyaan itu, pada akhirnya, yang bakal nentuin jalan finansialmu ke depan.